Tapi namanya hati kan susah ya, Cong ya? Iya juga sih. Iya kan? Nggak bisa diatur. Iya, akhirnya ya gue paksain, gue pikir ini untuk kebaikan semua orang. Tapi kan bukan buat kebaikan gue dong, Cong. Benar. Gue ini jadi batin. Karena kalau misalkan pindah agama, jujur gue masih pertimbangkan. Karena kan itu kan dari hati ya. Iya benar. Bukan masalah cuma karena gue mau pindah agama untuk bisa bersama dia. Itu juga pengen sebenarnya. Tapi kan harus dari hati juga, Cong. Benar, harus dari hati. Iya. Pakai jilbab atau nggak pakai? Pas pakai hijab, gue masih cantik. Lu mendingan disebut cewek gila apa cewek stres? Cewek gila lah. Buddha atau perjaka? Kalau berapa susah juga kali ya. Kenapa? Masih ada. Gua nggak tahu lah. Cari di kampung mana, Cong? Makan temen apa dimakan temen? Dimakan kan? Emang pernah? Sering. Jadi mantan lo pacaran sama temen lo? Iya. Ya udah gue pikir jangan kasih ke orang lain, kasih ke temen gue aja. Jadi suka sharing sama teman sendiri ya, Say? Hai semua, sekarang udah buka nih cabang baru Pen & Co di Central Park lantai LG. Ini adalah Japanese pancake dan ini tuh pancake-nya lembut banget. Mulai dari rasa cheesy boba, la caramelo, pokoknya enak-enak deh semuanya. Patisserie-nya juga enak banget. Pertama, Pen & Co artisan di sini. Nah, pelayanannya ramah dan tempatnya cozy banget buat kita nongkrong-nongkrong. Buruan yuk merapat ke sini. Hai Dennis! Hai guys! Nah, sekarang kita tuh lagi nyobain makan Pen & Co. Pen & Co. Ini ada di Central Park. Nah, ini tuh Pen & Co-nya enak banget, pancake-nya. Kayaknya fluffy banget nih, Cong. Iya, fluffy ya. Iya, tuh. Enggak nggak sih? Padahal gue lagi diet tau sebenarnya. Masa sih lu diet? Iya. Mau ngurusin apa lagi? Mau ngurusin badan nggak? Biar badannya makin bohai. Kan badan bohai, gimana caranya sih kalau kurus makan bukan bohai? Yang kurus kan pahanya, terus yang lainnya gede gitu. Biar dikata hek gitu. Oh, Iya jadi sih. ada yang dikurusin dulu baru digedein Iya, gitu. betul. Kan kalau pinggangnya kecil, terus yang atasnya gede, Iya, iya, jadinya iya, kan iya. kayak hek. Iya, benar-benar. Mantul. Tapi by the way guys, aku tuh lagi ngobrol sama jomblo baru. Kalau aku kan Yeay. janda baru, kalau dia tuh jomblo baru guys ya. Heeh. Jadi lu putus lagi nih sama pacar lo yang sebelumnya? Putus, BTW ya, gue tuh hampir menjadi janda kalau gue kawin kayak lu kali kemarin. Karena Kemarin gue hampir nikah, hampir kewong. tadi dulu nih permasalahannya, penonton tahu nggak lu punya pacar sebelumnya? Ada tahu. Ada yang tahu sebagian, ya. Tahu sih. Nah, terus habis gitu, oh jadi tuh semua orang udah tahu lu punya pacar. Ya tahu, teman-teman tahu, nyokap tahu. Hmm. Kan udah mau kewong. Lu mau kewong? Lu Iya. pacaran udah berapa lama? Sebenarnya kenalnya udah lama, udah 10 tahun lebih, Cong. Oh kenalnya udah 10 tahun. Bule bukan itu sih? Orang Indo. Orang Indonesia? Orang Indo. Oh, Kenalnya tapi udah tinggalnya lama. di luar negeri? Tinggalnya di sini. Tinggalnya di sini? Sini. Terus yang di Amerika tuh apaan? Ya emang rencana mau pindah ke sana. Enak gak, Cong? Enak banget. Sumpah. Terus saking enaknya gue jadi melted langsung di mulut gitu, kayak nggak dikunyah dulu gitu. Iya, sumpah. Sampai mulut langsung nyes gitu ya. Kok bisa ya? Bisa gitu sih? Ya kan masih enak-enak. Kayak sponge gitu. Apalagi si bobanya juga mantep ya. Terus. Terus ya udah, dia tuh kemarin pacaran, nah di Indo tuh pacaran udah hampir 4 bulanan kali ya, 3 bulanan ya. Dari Valentine, kapan sih Valentine? Oh, jadi lu baru pacarannya juga baru? Baru tapi Kenalnya udah lama? Udah lama banget. Kenalnya udah lama, pacaran baru. Sebelumnya pas lu kenal kenapa nggak pacaran? Dia sebenarnya mantan gua dulu. Jadi dia lu mantanan. Mantan gua 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu lu pacaran berapa lama? Lama, setahun lebih. Terus Betul. yang membuat lo ingin kembali sama dia lagi apa? Karena kemarin saat itu apa ya, gue liat dia benar, terus udah gitu Udah gitu dia lihat lo nggak bener gitu? enggak sih. Kalau Kalau lihat dia bener, dia lihat gue nggak bener. kalau dia kan udah kenal gue lama, jadi gue udah nggak perlu jelasin apa yang Oh di iya konten dia iya, kan. udah Dia saling tahu gitu. Udah saling tahu gitu. Gitu. Cuma terus gitu emak gue juga demen sama dia. Oh, emaknya dia? Emaknya dia udah nggak ada. Hah? Udah meninggal. Oh. Padahal gue bilang emaknya dia pasti nggak demen sama gue ya.
Enggak, maksud iya kan gue mau nanya, emaknya dia demen sama gue. Kan kalau misalnya emaknya saling suka kan pasti bilangnya orang tua kita juga udah saling kenal, hubungannya baik kan kayak gitu. Emaknya dia suka sama gue, terus emaknya dia suka sama lo. Kayak gitu kan pasti. Lu mau ngatain emaknya pasti nggak suka sama gua kan? Mau? Nanya gue, nanya. Oh kebetulan emaknya, kok kebetulan Udah nggak ada. gitu. Ya udah. Akhirnya dijalan-jalan emaknya suka, tapi sebenarnya gimana ya, kalau gue tuh nganggap dia kan kayak udah teman 10 tahun, gimana sih Cok? Terus Kan lo tau kan, gue dulu pernah cerita gak sih di YouTube lo yang gue demen sama cowok itu yang udah lama, Iya. yang 4 tahun, Iya. yang gue cintanya sama itu. iya. Nah itu, Jadi itu cinta lo abadi tuh. abadi ya kayaknya, sampai sekarang lo. Sekarang kan lu udah mau nikah nih kemarin. Iya, gue, Nah itu lu kembali lagi pada saat Valentine kemarin. iya, sama Valentine yang kemarin? 10 tahun yang lalu Iya, itu. yang 10 tahun lalu itu. Hmm. Terus lu kembali lagi pada saat Valentine, setelah abis Valentine itu lu putus lagi nih akhir-akhir ini. Iya, nah pas Berarti saat berapa itu, bulan tuh? Februari, Maret, April, Mei, sekarang apa nih? Baru 2 bulan dong berarti? 2 bulanan ya, 2 bulanan, tapi kan sebelumnya PDKT dulu. Oh, Dan diiyakannya ya itu saat Valentine itu kemarin. terus. Terus udah gitu, Apa yang membuat lo akhirnya memutuskan untuk menikah sama dia terus akhirnya nggak jadi? karena yang pertama yang gue pikirin adalah emak gue. Kan karena gue nggak mungkin sama yang mantan gue yang mana? yang 4 tahun gue bersama itu yang gue cinta. Karena gue pikir waktu itu beda agama. Lu cintanya sama yang mana? Sama yang itu, yang sebelumnya yang gue cerita itu yang dulu, Oh, iya, yang 4 iya. tahun itu kan, inget kan? Terus? Terus ya udah, tapi kan nggak mungkin, ya kan? Makanya kan waktu itu tanya kan, kenapa lu nggak pacaran aja sama dia? Nggak mungkin. Ya, Kita beda karena agama. berbeda agama. Oke, Iya. terus? Udah gitu, gue paksakan ya sama dia, karena emak gue juga suka. Kan emak gue juga, kemarin tuh mama gue habis kena covid, Cong. Dan gue ngeliat dia kayaknya, aduh ya udah waktunya gue nyenengin dia. Kalau nggak sekarang kapan lagi kan? Terus? Terus akhirnya emak gue ada bilang, ya udah lah lu cari cowok yang bener, gitu-gitu segala macem. Dan emak gue kan udah kenal dia juga udah ngomong sama emak gue gitu. Akhirnya ya udahlah. Terus sama yang sebelumnya, gue udah pernah ngobrol, kayaknya kita nggak mungkin. Saat itu sebenarnya gue masih deket sama yang 4 tahun ini ya, 4 tahun sama. Akhirnya? Akhirnya ya udah, dia bilang setelah diskusi kita nggak mungkin bisa sama yang ini, akhirnya gue iyain jadinya. Lu iyain sama mantan lo yang 10 tahun ini? Iya, sebut saja inisialnya JK ya. Oh ya, JK. JK itu yang 4 tahun itu, siapa? Yang itu SB. SB JK ini lu mau pemilu apa mau pacaran sih? JK, just kidding. SB, sorry bye-bye. Terus habis gitu si SB ini yang pacaran 4 tahun tapi Iya, berbeda agama. berbeda agama. Si JK ini adalah pacaran yang 10 tahun baru kembali lagi mau menikah nggak jadi. Iya. Oke, tapi kan lo berarti ini sama si JK ini lu tuh kemarin tuh terus gimana gitu akhirnya lu kembali lagi memutuskan untuk kembali lagi di bulan Februari sampai akhirnya cuman berlangsung sampai 2 bulan lu akhirnya pisah. Kenapa? Iya, karena pas di sini dia tuh baik apa segala macam, dan gue kan ngambil keputusan iyain dia itu untuk nyenengin emak gue saat itu kan. Karena emak gua nyokap sampai lo suka COVID, banget. suka, dan dia kan pasti pengen emak gue sih sebenarnya nggak maksa, cuman gue lihat pasti dia ada keinginan lah, Iya. pengen kawin, Iya. pengen lihat gue Iya. punya anak, iya kan? Iya. Nah, makanya gue iyain kita mau ke Amrik tuh. Nah, setelah diskusi gue sama si SB ini tidak bisa karena beda agama apa segala macem, makanya ya udah, gue langsung cabut aja. Gue iyain si JK ini, ngerti nggak lo? Oke, habis iyain sampai sana, tapi namanya hati kan susah ya, Cong ya? Iya juga sih. Iya kan? Nggak bisa diatur. Iya, Oh, apalagi namanya perasaan tuh susah ya. perasaan tuh susah kan? Akhirnya? Ya gue paksain, gue pikir ini untuk kebaikan semua orang. Tapi kan bukan buat kebaikan gue dong, Cong. Benar. Gue ini jadi batin. Benar. Gue mau dikasih duit, gue minta transfer, gue minta kado, nggak minta juga dikasih. Sama yang si JK. Oke. Oke. Royal ya. Royal. Terus? Royal mah nggak usah dibahas. Iya. Kan ada kelanjutan, Cong. Ya kan? Mati aja. Terus gitu, ya maksudnya ya oke lah ya. Terus udah gitu ya, tapi ada beberapa yang gue nggak bisa terima karena pertama masalah hati lah, Cong.
Ya, karena lu tidak mencintai dia sepenuhnya. Jadi nggak ada rasa, Cong. Ya, tahu-tahu Dikasih apa aja juga lu pasti nggak seneng ya, lah. benar. Beda sama lu misalkan dikasih sama orang yang lu cinta, dikasih beras aja juga lu seneng. Benar. Iya kan? Benar. Oh, hati nggak bisa dipaksa. Dikasih janji manis saya seneng ya. Padahal dibohongin, monyong. Terus habis gitu, oh jadi gitu, berarti cinta lo abadi nih sama si Sepertinya SB. begitu sama si SB. Karena kan orang mungkin karena makin nggak bisa tuh orang makin greget kali ya. Ya udah, berbeda keyakinannya, dia muslim. Muslim. Itu yang ngebuat lo kemarin pakai hijab? Enggak juga. Apa tuh? Itu mencoba aja. Oh, lagi nyoba. Lagi mencoba apakah cocok. Iya, Karena iya. kalau misalkan pindah agama, jujur gue masih pertimbangkan. Karena kan itu kan dari hati ya. Iya, benar. Bukan masalah cuman karena gue mau pindah agama untuk bisa bersama dia. Itu juga pengen sebenarnya. Tapi kan harus dari hati juga, Cong. Benar, harus dari hati. Iya, jangan sampai nanti gue cuma buat gara-gara dia gue pindah Iya. ini. Semua itu butuh proses sih, lo harus bisa mempelajari juga. Maksudnya gini, nggak salah juga kita untuk mencari tahu gitu kan, untuk mempelajari gitu. Betul. Kalau menurut gue gitu, karena gue emang dari kecilnya gue hidup di dalam keluarga yang beragam gitu kan. Gue keluarga gue mostly 70% muslim. Bokap gue Katolik. Terus tante gue ada yang Hindu, ada yang Buddha. Jadi gue kalau di setiap occasion itu ikut gitu. Ya untuk saling menghargai gitu. Karena emang keluarga gue sangat terbuka dan sangat Ya iyalah, masa kalau acara keluarga lo nggak ikut? Iya, Emang ikut. Emangnya lo bukan keluarga? ya gue Iya kan? ikut ya untuk menghargai lah. Masa karena dia acaranya di pura terus gue aduh maaf ya gue nggak bisa masuk pura gitu kan, nggak mungkin. Iya, menghargai. Nah, Ya gitu. terus kayak gitu sama sana pas dia mau gitu, dia tuh suka minum. Ya emang dia hobi minum sih, tiap hari minum. Yang JK. Terus kenapa? Apa minum atau mabok? Mabok. Ada orang yang minum mungkin karena kebutuhan dia akan alkohol, mungkin ada yang adiktif, tapi kan tidak membuat dia mabok. Iya. Mungkin kayak minum satu gelas wine atau apa, mungkin ya masih nggak apa-apa gitu kan. Cuman kalau misalnya minumnya sampai ngebuat dia mabok tiap hari ya kayaknya stres juga ya. Stres juga, nggak bisa lah. Gua kan berpikir nikah, gua maunya yang sekali aja, yang pasti Betul. aja. Gua tidak mau sampai menjadi janda. Bukan gua berarti tidak menghargai itu, janda juga nggak apa-apa. Tapi Iya. kan kalau bisa kita nggak usah jadi janda, benar nggak? Benar, kalau kan? bisa emang ya jangan menjadi janda, semuanya nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau, dan Pasti gua- maunya menikah sekali seumur hidup. Betul, dan gue merasa kalau sama dia gue pasti akan nggak bahagia dan cerai juga, dan mama gue akan sedih juga. Ya, tapi lu tipikal perempuan yang bertahan aja, walaupun diapain aja disakitin mau kayak gimana, yang penting lu disupport secara finansial full, atau lu stand kemandirian lo? Ya gue kabur kemarin buktinya, jam 4 pagi gue kabur, kan besoknya gue mau ke Vegas tuh, mau kawin di situ. Terus gue kabur jam 4 pagi, ada tuh videonya di vlog gue. Jam 4 pagi gue packing, gue kabur pas dia tidur. Karena sehari sebelumnya itu dia mabok sambil nyetir. Terus ya gue ini, kalau orang mabok kan kalau emang demen kan nggak bisa diomongin. Iya. Menurut dia nggak mabok, mau apa lu? Karena kan minum tiap hari. Iya benar. Kenapa lu memilih menikah di Vegas? Ya karena emang rencananya seperti itu. Kenapa nggak di Indonesia? Maunya akan dilanjutkan seperti itu. Oh, jadi menikah dulu di Vegas, Iya. di gereja. Iya, dan itu tuh akan berlanjut baru di Indo gitu segala macam. Oh gitu. Berarti yang ikut ke Amerika pada saat itu nggak ada keluarga lo? Nggak ada, belum ada. Cuman lo berdua? Dua. Terus lo kaburnya kemana pada saat itu? Waktu itu gue kabur pindah hotel. 2 hari, habis pindah hotel 2 hari. Ada kebenaran kan si Uya lagi di ini. Amerika. LA, iya. Dan terus ada teman-teman gue juga, ya udah gue main dulu lah 2 hari sama mereka. Habis Dia gue pulang. dia nyariin lu nggak? Nyari, ada nyari. Terus Habis itu diputusin juga. dia nyariin lu nya gimana gitu? Dia nyari kontak WA. Cuman kan pada dasarnya nggak ada rasa gimana sih, Cok? Benar. Sampai Sampai sekarang dia masih berusaha untuk ngontek lo apa nggak? udah berantem. Udah. Berantem. Ada kemarin dia sekali telepon video call, tapi lagi mabok. Sebenarnya mabok itu menurut gua alasan kedua lah ya. Sebenarnya kalau misalkan hatinya guanya cinta, ya pasti Ya gua pasti lo akan menerima segala kekurangan dia. iya. Pasti dan segala berusaha. kekurangan dia, iya Dan benar. gua akan berusaha untuk lebih baik lah, apa segala macam. Masih Ya. usaha lah, masih Ya. diterusin. Nggak akan sampai kabur dong.
Betul. Bener sih. Iya. Cuman Coba. kalau udah pada dasarnya lu nya emang udah nggak ada perasaan, ya susah juga mau dipertahanin kayak gimana ya. Iya. Benar. Tapi gue banyak melihat juga, banyak juga sih orang-orang yang ya untungnya lu belum terlanjur melangkah lebih jauh. Untungnya lu apa ya? Karena lu gimana ya? Soalnya banyak orang-orang juga yang udah terlanjur melangkah, punya anak, akhirnya mau nggak mau karena merasa takut akan kehidupan mereka tanpa suaminya, ya mau nggak mau bertahan untuk disakiti terus-terus. Iya, Padahal kan? tidak ada cinta di situ. Iya. Itu terjadi di kakak gua. Dan akhirnya cerai juga. Oh, kakak lo juga begitu? Iya, Berapa lama kakak gue berumah tangga? cerai. Berapa lama pukulin. Karena cowoknya itu pemabuk, peminum. Awalnya nggak mukulin. Jadi awalnya nggak mukulin. Awalnya baik, minum gitu tiap hari. Tapi kan lama-lama namanya orang emosi saat mabok, kan nggak ketahan. Tuh, dan cici dan kakak gue itu mau nggak mau memaafkan tiap hari, mukanya babak belur, apa segala macem. Dan gue kan keinget. Gitu. Kalau menurut gue punya prinsip ya, terserah orang mau bilang gue oh lo tukang kawin cerai, sorry, tapi kalau gue punya harga diri, dimana harga diri ini bukan suatu kesombongan buat gue, tapi suatu prinsip untuk gue mempertahankan kualitas gue gitu loh. Dimana kalau gue tahu seorang perempuan harus melayani laki-laki, Iya betul. suaminya, Betul. ya kan? Kita harus hormat kepada suami, gua tahu. Betul. Tapi bukan berarti suami tidak hormat juga kepada kita, tidak menghargai kita. Bukan berarti suami menginjak-injak kita. Betul. Ya. Iya. Karena kita di sini posisinya sebagai istri, Iya. bukan pembantu, bukan apa ya? Bukan karyawan, bukan pekerja lo, bukan itu. Kita istri yang harusnya lo cintai, lo sayangi, lo hargai, Dan saling ya dong, menghormati. saling menghormati. Kalau misalnya gue punya salah sebagai seorang istri, bimbing gue ke arah yang lebih benar. Betul. Kalau menurut gue. Iya. Tapi sekarang kan bagaimana si nahkoda kapal ini, ya kan? Nahkoda kapal ini, apa dia bisa mau dibawa kemana sih nih kapal ini gitu ya kan? Karena kalau dia sendiri aja bingung dengan diri dia sendiri, mau ke arah mana diri gue sendiri dia nggak tahu, terus mau gimana satu isi kapal ini gitu Iya, loh, menurut gue. Iya, dan gue tuh paling, maksud gue gini, kalau laki-laki itu kasar ya, buat gue, real man is not violent. Laki-laki yang sejati itu tidak kasar. Dan perempuan yang benar adalah yang tidak membiarkan laki-laki kasar ke mereka. Betul. Ya kan? Karena yang what happen is the social ini apa ya? Tells is okay. Kalau misalnya laki-laki tuh kasar itu untuk mendidik, itu untuk ini gitu. Kalau menurut gua enggak. Iya benar, gue setuju. Karena gue setuju lelaki itu yang menikah sama gue itu akan menjadi imam ya istilahnya lah ya. Muslimah ya. Dan dia harus membimbing kita dong. Kalau misalkan dia dengan mabuk tiap hari, bukannya gue malah keikut. Iya benar. Karena dia menawarkan gue juga, minum yuk gitu loh. Ngerti gak maksud gue? Iya, Dan tapi gue kan terbawa dengan ke dunianya secara perlahan. Bener. Walaupun tidak pasti, tapi menurut gue akan nyerempet-nyerempet juga. tapi kalau lu bisa selama mempagari diri lo, kuat iman lo, kayaknya lo nggak akan terjerumus sih. Gue nggak akan terjerumus kemarin, makanya itu gue memutuskan untuk kabur. Udah, biarin aja gitu loh. Kalau jadi gue gimana? Gini, Karena gue trauma banget. Kalau- Saat dia mabuk nyetek, gue inget kejadiannya si Laura sama si Gaga, inget oh iya. Tahu Iya, itu kan? kejadiannya di Amerika kemarin. Yang kemarin. Kalau menurut gue, kalau gue jadi elu, gue tidak akan menjadi lu karena gue nggak mungkin menjalani hubungan dengan orang yang tidak gue cintai gitu. Ya, tapi kan lo kan nggak mungkin sama si OSB ini. Ya, gue nggak mungkin sama SB, tapi laki-laki di dunia ini banyak gitu, bukan cuma si SB dan si JK. Menurut gue ada AA, ada BB, ada CC gitu. Iya, Dan menurut gue benar, masih benar, banyak orang yang kalau gue buka hati gue akan menemukan orang lain. Cuman it depends on me gitu. Gue mau buka atau belum. Tuh, Kayak gitu kan. Iya, masalahnya di gue itu kan mungkin karena gue tidak mau membuka kali ya, yang dari yang tangkep ya. Mungkin karena lo Iya. terlalu males juga karena harapan lo masih di situ. Iya. Masih di SB, lo belum bisa mungkin belum bisa ikhlasin gitu. Ya udahlah, nggak bisa. Bisa gitu. ikhlasin gue. Ya lo nggak bisa ikhlasin. Kalau lo belum bisa ikhlasin, lo belum berdamai dengan keadaan. Gitu. Oke. Jadi lo masih mempunyai ambisius yang tinggi untuk gimana caranya supaya dia bisa sama gue gitu. Betul. Ya kan? Karena menurut gue nggak ada yang lebih baik daripada dia. Karena gue merasa dia
bimbing gua secara kerjaan. Gua kan hobi kerja ya. Kalau misalnya gua ada masalah apa-apa di toko bunga gua tanya dia mengarahkan. Ini si SB ya. Kalau gua lagi ada masalah di toko bunga gua tanya sama si JK, katanya jual aja toko bunga lu. Itu bisa masuk kerja lagi. Benar sih. Tapi mungkin laki-laki itu Dia maunya gua nggak kerja kalau si JK. Oh gitu. Jadi lu diem aja gitu ya. Iya. Tapi lu maunya kerja. Gue hobi kerja, dari umur 17 tahun gue udah dagang. Kenapa gitu kan lu bisa kerja sambil melayani dia selama apapun yang misalnya sebenarnya gini, kalaupun misalnya kita sudah menikah kan pastinya kita harus ikuti kata suami ya. Betul. Cuman harus ada alasan yang tepat juga kenapa gitu maksudnya. Iya. Kalaupun emang dia misalnya mau menikah lu nggak boleh kerja gitu, alasannya apa? Iya. Kenapa? Aku kan tetap bisa kerja tapi tetap bisa juga melayani kamu, urusan rumah tangga nggak terbengkalai selama itu baik-baik aja. Betul juga, tapi kan itu tadi masalah hati, Cong. Kalau hati Hati. udah nggak srek, dipaksain kan nggak bisa. Ya benar juga sih, tapi bisa hati lu nggak serak karena lu merasa si SB ini terbaik buat lo. Betul. Dan memang iya, gue udah mencoba. Dia mungkin baik buat lo, tapi dia bukan yang terbaik buat lo. Benar juga. Mungkin masih ada lah yang lain yang jauh lebih baik, ya. Mungkin lo belum ketemu aja gitu. Mungkin. Iya. Jadi. Soalnya jalanin hidup lo aja gitu, buka Iya. hati lo untuk orang lain. Ya kalau lo nggak suka ya nggak apa-apa jadi temen, nggak harus semua jadi pasangan kan. Betul. Iya, yang penting lo kenal banyak orang gitu. Dan gue nggak menyesali keputusan gue sama sekali sih. Kemarin gue kabur jam 4 pagi itu. Emang gila ya jam 4 pagi gue kabur, Cong. Itu tuh terus gimana gitu? Gue packing, gue kabur, gue pesen taksi di bawah di hotel. Gitu ya? Iya. Ya karena emang udah pada dasarnya lo nggak ada perasaan, nggak ada cinta, pasti nggak ada yang alasan buat lo bertahan. Nggak ada yang gue takutin. Iya kan? Iya, mau berantem-berantem, mau baikan-baikan. Enggak ya enggak. Jadi nextnya lo gimana? Lo akan pindah agama demi SB? Belum tahu juga. Kan seperti yang gue bilang kan, agama itu kan gue nggak mau pindah agama hanya karena Laki-laki? dia. Iya. Makanya itu gue mau mencoba. Ya. Jadi dilihat dulu prosesnya bagaimana, Ya. apakah gue cocok, kalau cocok ya mungkin iya kan. Belajar dulu. Ya. Dan kalau misalkan gue nggak cocoknya gue nggak akan pindah ya gitu. Iya. Karena kan agama ya. Ya, kalau menurut gua, ngeri juga ya. lo harus bisa mendalami dan mencintai dulu. Mungkin lo tidak bisa menguasai pelajaran dari itu, tapi kan seiring berjalannya waktu lo bisa belajar. Cuman maksud gua kalau untuk mengenal dan mempelajari itu nggak ada salahnya gitu. Nggak salah dong gua. Iya. Daripada gua langsung terjun pindah untuk seorang laki. Ya itu kan artinya lo pindah tanpa lo mengetahui apa yang lo nggak kenal, ngerti Iya. nggak sih lo? Cuman yang gue tahu ya udah deh, gue bodo amat, yang penting gue sama dia gitu kan, itu salah Salah gitu. dong. Lo harus bisa tahu dulu apa benar atau enggak. Tapi kalau misalnya laki-laki ini si SB ini memang jodoh lo, itu nggak akan kemana Nggak akan juga. kemana, betul. Semua jalan pasti akan dikasih dipermudah sama Tuhan gitu Betul. kan. Jadi ya lo jalanin apa yang membuat lo bahagia aja sekarang, selama lo tidak merugikan orang lain gitu. Iya benar, marah-marah aja ya, berantem-berantem aja ya. Kalau itu lo berantemnya sama siapa, kan lo merugikan orang juga namanya. Kalau gue berantem kan menguntungkan karyawan gue. Ini tuh lo udah berantem tuh sama siapa aja sih? Kan Gue yang nggak. dulu kan, yang dulu siapa sih? Siapa sih? Gua nggak tahu perkembangan. Iya, Hah? Om Ded. Lu kenapa sih demen-demen banget berantem begitu? Gue bingung deh. Ya nggak apa-apa, seneng aja. Gue kan bukan tipe penjilat gitu. Gue nggak bisa Gue juga bukan tipe penjilat, tapi gue juga bukan tipikal orang yang punya ribut. Asal lo tau ya, di hidup gue nggak punya satupun musuh. Nggak punya. Karena gue nggak tahu. Maksud gue gini loh, kalaupun ada orang nih jahat nih sama gue ya udahlah biarin aja. Gue kalau gue kayak gitu, gue bukan tipikal yang lawan, gue bukan tipikal yang dipusingin gitu kalau orang ngomongin gue apa. Besok kalau gue ketemu gue kan yang kayak hai gitu. Gue nggak punya musuh ya, tapi gue nggak tahu kalau orang lain merasa gue musuh mereka. Iya. Nggak tahu. Tapi kalau gue pribadi sih nggak ada. Kalau gue, nah mungkin gue nggak dikatain duluan, nggak nyenggol. Kayak sama lu aja. Emang gue pernah ngata-katain lu? Nggak. Enggak kan? Belum kali ya? Ya karena gue nggak tahu salah gue apa. Ya makanya, jadi kan kalau misalkan lu nggak pernah ngapa-ngapain gue, kenapa gue mesti ngapa-ngapain lu? Oh gitu. Emang kalau Penonton juga enak kalau misalkan gue nyanyi. emang apa yang nyenggol lo duluan tuh siapa? Kayak misalnya contohnya siapa gitu? Yang dulu masalah ya, itu kan awalnya kan juga gue yakin mereka bercanda-bercandaan, komentar-komentar di TikTok kan. TikTok lo. Iya. Kan itu mereka duluan. Terus ya itu DP. Awal mulanya apa gitu dianya? Yang masalah mandiin kucing. Oh iya. Kalau di TikTok itu kan hal biasa komentar-komentarin. Karena kan ada beberapa kayak itu kan mereka sekeluarga. Mungkin istrinya lebih sensitif. Kan kalau cewek kan gitu kan. Iya. Sensi. Tapi sekarang udah baik kan.
Ya, Nah, ya. waktu itu kalau si DP, karena DP nimbrung ke permasalahan gue sama Uya. Itu fix, ikut-ikutan, karena dia mau belain cinta. Lu tuh kenapa gitu berantem gitu? Apa lu ada masalah di dalam diri lu sendiri yang membuat lu merasa lebih puas kalau lu mengeluarkan semuanya gitu atau apa gitu? Enggak juga sih. Nggak Apa ada ini sudah konflik. terbiasa dari dulu gitu? Nggak terbiasa dari dulu. Gue kan main sosmed tuh baru setahun. Oh ya? Iya. Dan gue merasa kalau gue berantem, impact-nya bagus buat gue. Toko bunga gue rame banget dong habis berantem. Serius. Jadi lu berantem itu cuman konten buat lo? Konten. Jadi kalau misalkan berantemnya tergantung siapa dulu, Cong. Kalau misalkan berantem sama kayak Skuter, kayak Ucinta Luna, kemarin kata-ngatain gue cuekin. Yang mana tuh? Ada, dulu dia kata-ngatain gue, karena nimbrung masalah urusan gue sama Uya juga. Oh, sekarang udah temenan? Udah ketemu, udah podcast kemarin. Nah itu gue cuekin karena menurut gue follower dia nggak akan mampu beli bunga gue. Wah, sekarang kita mungkin pertanyaan seru-seruan ya kali ya. Gue ada beberapa pertanyaan yang harus lu jawab dengan cepat dan harus lu jawab, nggak boleh enggak. Otak gue cepet sih, Cong. Woi, mantap. Selain otak lo kayaknya mulut lu juga cepet deh. Otak dan baca cepat. Semoga move-on-nya cepat juga ya. Amin, bagus. Bacot atau dibacotin? Dibacotin loh. Jadi lu lebih suka orang ngebacotin lo gitu? Iyalah. Kenapa? Ya dapet duit, orang yang biar orang ngomongin gue. Oh, benar-benar. Miskin halal apa kayak korupsi? Miskin juga lah ya. Masa miskin? Miskin tapi halal atau kaya tapi korupsi? Nggak mungkin miskin sih. Gue nggak bisa korupsi juga. Korupsi dari mana kan? Ya lu bisa gaji karyawan lo atau apa gitu? Oh, bisa ya emang ya? Bisa kali. Oh ya udah nanti gue korup deh gaji karyawan gue. Makasih loh gajinya. Memperkaya diri sendiri gitu. Oh iya, memperkaya diri. Astaga. Karyawanku 20% ya buat ini. Gue korup. Harusnya kan lu THR dong, gimana sih? Gue korup THR aja deh. Aduh. Diputusin atau mutusin? Diputusin. Kenapa? Gue nggak pernah mutusin ngomong hidup gue. Jadi kalaupun lu pergi aja. Pergi aja. Lu nggak pernah bilang untuk mutusin? Enggak. Kenapa? Nggak kabar. Kenapa gitu? Nggak mau pusing. Ya udah kalau udah enggak aja gitu buat dia. Iya. Ya makanya itu kan gue kabur. Iya. Karena gue nggak mau pusing. Pakai jilbab atau nggak pakai? Lebih nyaman mana? Kemarin gue pas pakai hijab, gue merasa cantik. Merasa cantik ya? Merasa cantik pas pakai hijab. Kalau lu disumpahin sama netizen, lu pilih tobat atau lanjut? Disumpahin mati. Kalau disumpahin mati ya. Orang kalau makin disumpahin mati, umurnya makin panjang. Lu mendingan disebut cewek gila apa cewek stres? Cewek gila lah. Kenapa? Ya gila kayaknya masih bisa sembuh, gila mah lucu. Kalau stres kan mengerikan. Kenapa mengerikan ya? Perbedaannya apa stres dan gila? Kalau stres ya stres. Aduh gimana nih, nggak tahu mesti gimana. Kalau gila kan kayaknya lebih ceria ini. Lebih kayak nggak punya pikiran gitu. Oh gitu. Kalau stres kan ngeri nggak sih? Oh. Makan malam sama Dodi Sudrajat atau mantan di Amrik? Makan malam udah di Sudrajat aja ya. Kenapa? Jadi berita. Bisa jadi cuan gitu Jadi maksudnya. cuan gitu ya. Berantem mulut atau berantem fisik? Dua-duanya kalau bisa. Fisik lu pernah? Pernah. Jadi tuh kalau teman-teman gue tuh pas kecil tuh suka main boneka-boneka gitu. Kalau gue mau mainnya Smackdown. Pansos terkenal atau bisnis bunga terkaya di Indonesia? Bisnis bunga terkaya di Indonesia. Capek juga pansos. Karena gue nggak pansos, artis yang pansos sama gue. Benar. Orang gue nggak kenal sama mereka semua kok. Mereka semua ngatain gue. Berarti kan mereka yang pansos. Nah kalau misalnya lu nggak kenal sama mereka, tidak ada hal yang lu bicarakan, terus kenapa, dari mana mereka kenal sama lu gitu? Karena konten gue viral waktu kemarin. Hai, Yang apa soal? kabar nih? Nonton Nimo. Oh. Kan Denny Cagung bikin tentang gue. Semuanya Raffi bikin tentang gue. Oh gitu. Ben bikin tentang gue. Ya gue aja kan gak kenal sama mereka. Berarti bisa berpansos. Oh iya. Ngerti kan? Oke. Gitu. Oke, sip. Paham kan maksudku? Paham. Cowok mapan jelek apa cowok biasa aja ganteng banget? Mapan jelek nanti gue operasi. Kayak Mapan tapi jelek gitu. tapi kan bisa dioperasi kan? Ya bisa kalau mau, kalau dia nggak mau gimana? Bisa, namanya cinta pasti mau. Setuju gak? Ya kalau gue sih, kalau gue mendingan menurut gue ganteng tapi biasa aja. Ya, tapi itu kan miskin. Emang tapi miskin apa biasa Kan aja? gue udah kaya. Iya, tapi itu miskin ya apa? Pilihannya? Iya, biasa aja tapi ganteng. Ya kalau ada pilihannya biasa aja nggak apa-apa. Ya ini kan cowok mapan atau biasa aja tapi ganteng. Oh biasa aja tapi ganteng ya iya. Iya. Tapi asal jangan miskin loh. Kalau miskin nyusahin loh.
Ya sih mungkin ya kalau menurut lo ya. Menurut lu nggak? Enggak sih. Nggak apa-apa pakai YouTube. Hah? Nggak apa-apa pakai YouTube. Nggak apa-apa. Gue bayarin. Ya nggak apa-apa. Oh, gue nggak mau. Nggak apa-apa sih asal occasionnya gini orang Occasion. maksudnya gini. Tergantung ininya. Kalau menurut gua dia itu bisa berusaha, orang miskin akan bisa jadi kaya asal dia ada kemauan dan Betul. kemampuan untuk berusaha. Asal mau. Tapi ada juga beberapa yang dia tuh udah kayaknya dari turunan, tapi dia aja tidak bisa berbuat apa-apa. Ujung-ujungnya bangkrut. Ujung-ujungnya bangkrut. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Percuma. Cuma. Ya jadi yang penting adalah dirinya, bukan hartanya kaya atau miskin gitu. Betul. Nah, itu juga harus diperjelas aja pertanyaannya. Dia kayaknya yang kaya bapaknya atau dia yang kaya? Kan kebanyakan Pusing yang juga terjadi- ya, Wak. Kebanyakan kan yang terjadi sekarang tuh cowok yang kaya bapaknya. Ya bisa jadi keluarganya Iya, gitu keluarganya ya. kaya, Iya benar. keluarganya. Belum tentu dia bisa gitu ya Pokoknya kayak dia bisa keluarganya. kerja. Makan temen apa dimakan temen? Dimakan kan? Emang pernah? Sering. Kayak apa sih pacar lo? Kerjaan? Mantan lah. Oh, jadi mantan lo pacaran sama temen lo? Iya. Ya udah buktinya daripada kasih ke orang lain, kasih ke teman lu aja. Jadi suka sharing sama teman sendiri ya, Say? Ya asal Oke, jangan oke, gue yang oke. dapat bekasnya gitu. Kalau gue yang pertama nggak apa-apa. Mau Milih lu gimana? kalau gue Ah, untungnya teman-teman gue nggak ada yang pernah makan gue sih, maksudnya gimana ya, gue nggak tahu ya, tapi puji Tuhan ya, alhamdulillah gue tidak pernah punya masalah di hidup gue kalau masalah sama sosial. Jadi teman-teman gue pun segitu juga nggak teganya ngapa-ngapain gue gitu, karena ya buat orang-orang yang kenal gue tahu gue seperti apa gitu. iya. Jadi emang gue bukan tipikal orang yang kayak gitu. Jadi gue nggak tahu gimana rasanya. Cuman ada beberapa yang backstabber kayak misalnya nusuk dari belakang gitu. Mencoba. Ada yang udah gue bantuin dari susah sampai dia ada sampai 8 tahun dia deket banget sama gue, tapi nusuk gue dari belakang dan mengakibatkan sesuatu terjadi di dalam kehidupan gue sangat besar dampaknya gitu, sampai ke anak-anak gue. Nah itu menurut gue itu nyakitin buat gue gitu. Dan lu ikhlasin. Ikhlas. Sama di gua itu terjadi kalau misalkan temen gue itu mau makan gua, terus gitu cowoknya nggak mau, yang angkat itu. Tapi kalau misalkan cowoknya mau, ya berarti emang cowok itu bukan buat gua. Iya. Aja. Ya, kalau misalnya ada teman gue yang nanya ngomongin gue di belakang ke cowok gue misalnya, Selin tuh begini tahu. Ya kalau cowok itu percaya sama teman gue, artinya lu tidak mengenal gue dan tidak mencintai gue gitu. Betul. Jadi silahkan go ahead with your choice gitu. Betul. Iya kalau gue kayak gitu. Well, Ikhlasin aja, nggak mesti dipaksain. duda atau perjaka? Gue saat ini duda atau perjaka. Kalau perjaka susah juga kali ya. Kenapa? Masih ada. Gue nggak tahu lah. Cari di kampung mana, Cong? Ya nggak penting duda atau perjakanya sih ya. Yang penting lu cinta gitu Yang ya. penting gue cinta. Yang penting cuan juga lancar Yang gitu. penting gue cinta dan cuan gitu. Oke. Karena semua itu kan, tapi lu setuju gak dengan keputusan gue? Setuju? Nggak apa-apa. Setuju. Ya, lu Apa-apa cinta kan? sama orang tapi pakai otak juga. Iya. Ya, Tapi lu harus bisa memikirkan ke depannya bagaimana. Tapi kan masalahnya sekarang emak gue yang agak kurang nggak setuju karena Kenapa? dia masih berharap sama yang ini. Tapi kan gue udah jelasin daripada jadi janda, bener nggak? Setuju kan? Benar, tapi Karena lu gua- kasih pengertian aja. Gini, orang tua pasti mau yang terbaik buat Betul. anaknya. Gue tahu sih ya, meskipun cara mereka berbeda-beda gitu kan. Gue sendiri tidak dekat dengan ibu kandung gue. Oh iya, gue tahu tuh. Iya. Gue sendiri nggak dekat dengan ibu kandung gue karena memang kan gue punya psikolog pribadi ya, jadi untuk sharing tentang masalah antara gue dan keluarga gue itu dengan orang tua gue. Orang tua gue juga nggak dua-duanya sih, cuman ibu gue doang. Tapi bagus ya, lu sharingnya ke psikolog bukan ke temen lah. Benar. Ya, jadi emang tidak ada cara lain selain menghindari keributan yang terjadi gitu. Jadi cara gue adalah ya udah diem aja, tetap doain aja, terserah apa aja itu let it be gitu. Maksudnya biarin aja. Yang penting gue bertanggung jawab sama keluarga gue yang lain, oma gue, nenek gue, adik-adik gue semuanya gue support gitu. Tapi kalau misalnya lu cara bicara ke nyokap lu dicoba dulu baik-baik gitu. Mungkin harus beberapa step gitu kali ya. Cuman kalau misalnya beberapa step itu tidak bisa juga ya mungkin dengan berjalannya waktu ibu lu akan lebih mengerti. Oke lah ya. Karena kan yang pasti ibu pasti pengen anaknya senang. Pasti ya kan, karena menurut mereka, tapi gini kan, ada mungkin cara bicara yang baik-baik gitu kan. Kalau dicobanya
Ya tapi Mak, aku seneng apa nggak seneng itu bukan dilihat dari cowoknya ganteng atau enggak, bukan dari dia naik mobil apa, Iya, bukan betul. dari dia kerjaannya apa, basicnya anaknya siapa, bukan dari itu. Tapi bagaimana hati aku bisa nyaman ada di samping dia, Betul. bisa melayani dia dalam suka dan duka. Karena kan aku akan seumur hidup sama dia. Iya. Dari meremata, melek mata ada dia di samping. Itu aku bagaimana cara menjalani hidup kalau tidak ada kebahagiaan, tidak ada rasa ya kemauan dari hati sendiri gitu. Dan terutama lagi, dan lo tahu dong, menurut lo bener nggak pacarannya itu pasti kan lebih bahagia dibanding menikah. Ya, Dan kalau misalnya pacaran aja gue udah nggak senang, gue udah menderita, apalagi gue nikah. kita nggak ada yang pernah tahu hidup ke depannya gimana sih. Iya, Ada tapi yang bilang kayak menurut gitu. lo, iya benar kan? Iya benar ya, Dari yang lo alami. rata-rata pacaran ya, semuanya pasti manis di Manis awal. dong. Nikah dan pasti kan nikah itu kan pasti lebih banyak kebutuhan dan lebih banyak apa gitu ya, anak lah ngurusin ini ngurusin Iya, itu. pasti nanti akan ada permasalahan lain yang datang. Betul. Mungkin nggak tahu permasalahan itu bisa lo pecahkan lebih mudah apa lebih sulit, tapi yang pasti masalah itu pasti akan ada terus gitu. Iya pasti ada. Dan Ya. apalagi kalau misalkan cowoknya mabok, gue udah kayak Ya. komunikasi sama Dajjal. Nah, lo lebih Gue baik sadar. cari pasangan yang bisa berkomunikasi dengan baik. Karena Betul. komunikasi itu landasan utama paling penting di dalam rumah tangga. Iya. Dan tidak bisa hanya dari satu pihak, harus dari kedua belah pihak. Harus dia dua-duanya mencoba kan. Kalau hanya satu aja nggak bisa, yang satunya nggak mau, yang satunya berusaha tapi Iya, makanya susah. Tapi lu tidak menjudge gue kan main kabur gitu kan? enggak sih. Menurut Enggak kan? gue ya, Oke lah ya. gini, kabur itu jadi lu di satu hotel sama dia, Iya. terus lu pergi. Kabur jam 5 pagi. Jam 4, 5 pagi. Ya kenapa lu tidak bicara baik-baik gitu sama dia? Karena gue orangnya selalu gitu. Gue nggak mau pusing. Tapi tidak semua yang lo lakukan itu bisa dibenarkan sih, Nggak maksudnya. benar, tapi gue udah mencoba. Karena Ya, gue kalau udah memang- mencoba sekuat hati, sekuat jiwa dan raga lah. Dan Kalau nggak bisa memang- nggak happy dan gue tuh kayak stres banget gitu. Dan gue kan orangnya keras banget, Tom. Kelihatan kan? Tapi kalau memang ada hal yang tidak lo sukai, mungkin lebih baik lo bicarain sama. Udah, Udah. kan dia mabuk terus, tuh dia sadar kapan. Akhirnya nggak bisa Ya, dia berkomunikasi bilang iya. dengan dia. Ya nggak bisa, karena dia mabuk terus. Jadi gue komunikasi sama dia, terus gue dia sadar. Dan itu kayaknya dalam 24 jam kayaknya nggak ada 10 menit deh. Udah mabuk lagi. Mabuk lagi. Agak repot ya. Iya, makanya. Setuju dong kalau kabur. Ya, lu kabur untuk menenangkan diri nggak apa-apa, tapi dibicarakan baik-baik lagi ke depan. Iya, Jangan, oke. kalau bisa jangan berantem lah. Lu nggak capek berantem mulu dia nih. Makanya udah kita minum aja deh. Oke deh, kalau gitu thank you Denis. Terima kasih. Thank you. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe. See you. Bye.